Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Prof. Neti dan Bu Tika selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perkantoran, serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya Widya Murti dari kelompok 9 akan bertugas sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi dari kelompok 8. Pada hari ini, kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai surat menyurat yang pastinya akan menambah wawasan bagi kita semua. Sebelum masuk ke dalam penjelasan materi, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Devina Maharani, yang kedua ada Gustiandra Trisaputra, yang ketiga ada Fatia Syakirah Kaisan, yang keempat ada Syafira Nur Azizah Ramadhani. Boleh di next? Nah, di sini ada materi-materi yang akan disampaikan oleh kelompok 8. Yang pertama ada pengertian surat, yang kedua ada fungsi surat, yang ketiga ada syarat surat yang baik, yang keempat ada tahapan membuat surat dinas, yang kelima ada syarat menulis surat yang baik, yang keenam ada unsur-unsur surat, yang ketujuh ada pengurusan dan pengendalian surat dinas, dan yang terakhir ada contoh surat dinas. Boleh di next? Uh, Baik, selanjutnya langsung aja kita masuk ke materi. Di sini terdapat materi pertama mengenai pengertian surat dan fungsi surat yang akan dijelaskan atau disampaikan oleh Devina Maharani. Untuk Devina, dipersilahkan. Baik, terima kasih Widya. Jadi yang pertama ada pengertian surat. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia administrasi, surat merupakan salah satu bentuk komunikasi tertulis yang sangat penting. Di sini terdapat beberapa pendapat para ahli tentang pengertian surat. Yang pertama ada dari Laksmi, Gani, dan Budiantoro. Mereka menyatakan bahwa surat adalah salah satu sarana komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pihak pengirim kepada pihak penerima. Artinya, surat menjadi alat penting dalam menjembatani komunikasi, terutama saat pengirim dan penerima tidak bisa bertemu secara langsung. Yang kedua ada menurut Dewi, surat adalah komunikasi tertulis yang isinya bisa berupa pemberitahuan, keputusan, pernyataan, permohonan, atau pertanyaan. Jadi surat bukan hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga bisa digunakan untuk menyatakan sikap, meminta persetujuan, atau memberikan instruksi. Nah, yang selanjutnya ada pengertian surat menyurat menurut Mulyana. Beliau menambahkan bahwa surat menyurat merupakan proses komunikasi yang dilakukan dengan cara menulis pesan tertulis yang memiliki tujuan tertentu. Dari berbagai definisi yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa surat adalah sarana komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi, atau keputusan tertentu dari satu pihak ke pihak lainnya. Sedangkan surat menyurat adalah bagian dari proses komunikasi formal yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan yang jelas dan terarah. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya ada pengertian surat elektronik. Surat elektronik adalah bentuk komunikasi elektronik yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima pesan melalui jaringan internet. Dalam surat elektronik, pesan dikirim dalam bentuk teks, gambar, atau lampiran lainnya yang dapat dikirim dengan cepat dari pengirim ke penerima. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ada fungsi surat. Setelah memahami pengertian surat, sekarang kita akan membahas fungsi surat yang memiliki peran penting dalam komunikasi administrasi, baik di lingkungan organisasi pendidikan, pemerintahan, maupun bisnis. Surat bukan hanya media penyampaian informasi, tetapi juga memiliki fungsi strategis sebagai alat dokumentasi, kendali organisasi, hingga representasi profesionalisme suatu lembaga. Setelah membahas pengertian surat, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai fungsi umum surat dalam administrasi perkantoran. Secara umum, surat memiliki beberapa fungsi penting yang mendukung kelancaran komunikasi atau pengelolaan organisasi. Yang pertama, alat bukti tertulis. Surat berfungsi sebagai dokumen resmi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Contohnya, surat perjanjian atau surat keputusan bisa dijadikan bukti sah dalam proses hukum. Surat menjadi bukti tertulis yang kuat karena isinya terdokumentasi dan memiliki legalitas formal. Yang kedua, alat pengingat. Surat juga berfungsi sebagai pengingat keputusan atau kebijakan penting yang pernah diambil oleh organisasi. Dengan menyimpan surat dalam arsip, kita bisa kembali meninjau keputusan-keputusan terdahulu saat dibutuhkan, misalkannya dalam evaluasi
misalnya dalam evaluasi kerja atau pengambilan keputusan lanjutan. Yang ketiga ada bukti historis. Arsip surat mencatat perjalanan atau perkembangan suatu organisasi dari waktu ke waktu. Surat-surat tersebut bisa digunakan sebagai sumber sejarah, misalnya dalam menyusun laporan tahunan, menelusuri kebijakan lama, atau mengkaji dinamika organisasi dalam periode tertentu. Yang keempat ada pedoman pelaksanaan tugas. Surat, terutama seperti surat tugas atau surat instruksi, menjadi pedoman bagi pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya surat ini, setiap staf memiliki arahan yang jelas sehingga kerja menjadi lebih efektif, efisien, dan terarah. Yang kelima ada alat pengendalian atau pengawasan. Surat juga dapat digunakan sebagai alat manajerial untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan organisasi. Contohnya, melalui surat tugas, pimpinan bisa mengawasi kegiatan bawahan secara tidak langsung. Selain itu, surat juga bisa digunakan untuk memberikan teguran, klarifikasi, atau evaluasi terhadap suatu kegiatan. Dengan kata lain, surat adalah bagian dari sistem pengawasan organisasi yang terdokumentasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang keenam ada representasi profesionalisme organisasi. Setiap surat yang dikeluarkan mencerminkan nilai, budaya, dan kualitas administrasi organisasi tersebut. Surat yang ditulis dengan struktur yang rapi, bahasa yang sopan, dan format yang sesuai menunjukkan bahwa organisasi tersebut profesional, tertib, dan kredibel. Sebaliknya, jika surat dibuat secara asal-asalan, hal itu bisa menurunkan citra dan kepercayaan dari pihak luar, baik mitra kerja maupun masyarakat umum. Dari penjelasan ini, kita bisa memahami bahwa surat bukan hanya media komunikasi tertulis, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai alat kontrol, dokumentasi hukum, pedoman kerja, hingga wajah profesionalisme sebuah organisasi. Terima kasih, dikembalikan ke Widya. Baik, terima kasih Devina atas penyampaian materinya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Andra yang akan membahas tentang jenis-jenis surat dan syarat surat yang baik. Kepada Andra dipersilahkan. Baik, terima kasih Widya. Sebelumnya izin kepada Prof. Neti menggunakan dua device dikarenakan mic dari laptop saya yang bermasalah. Hari ini saya akan membahas tentang jenis-jenis surat terlebih dahulu. Nah, jenis-jenis surat di sini itu diklasifikasikan tiga, yaitu jenis surat berdasarkan sifatnya, jenis surat berdasarkan wujudnya, dan jenis surat berdasarkan pengirimannya. Nah, di sini yang pertama ada jenis-jenis surat berdasarkan sifatnya. Nah, jadi jenis surat berdasarkan sifatnya itu adalah pengelompokan surat yang dibuat sesuai dengan tujuan, kepentingan, dan bentuk komunikasi yang digunakan. Nah, dengan kata lain, setiap surat kan pastinya memiliki sifat yang mempengaruhi bagaimana surat itu disusun, bagaimana surat itu ditulis, dan bagaimana surat itu digunakan. Nah, yang pertama di sini ada surat pribadi. Nah, surat pribadi itu biasanya digunakan dalam hubungan personal atau yang non formal seperti antar teman, antar keluarga, dan antar orang terdekat. Ciri-ciri surat pribadi itu biasanya tidak menggunakan kop surat atau tidak menggunakan nomor surat. Bahasanya santai dan bersifat akrab juga personal. Nah, contohnya itu ada surat ucapan selamat ulang tahun, ada surat kabar keluarga, dan juga surat permintaan maaf. Yang kedua di sini ada surat resmi. Nah, surat resmi itu digunakan dalam hubungan yang formal atau urusan kedinasan yang biasanya itu dibuatnya oleh instansi atau lembaga juga organisasi tertentu. Nah, ciri-cirinya itu menggunakan bahasa baku, memiliki kop surat, memiliki tanda tangan pejabat yang berwenang atau yang berkepentingan, juga digunakan untuk komunikasi antar instansi atau antar lembaga, bisa juga dalam kegiatan-kegiatan yang formal. Nah, tujuannya itu untuk menyampaikan informasi, mengirim perintah atau permintaan formal kepada pihak lain. Bisa juga untuk membuat komitmen formal antara dua pihak, bisa juga untuk mendokumentasikan transaksi bisnis atau perjanjian antara dua pihak, dan juga menyampaikan laporan atau persetujuan dari pihak yang berwenang. Nah, yang ketiga ini ada surat niaga. Surat niaga ini adalah surat yang digunakan dalam dunia bisnis dan perdagangan. Surat ini tuh penting untuk menjaga hubungan profesional antara perusahaan atau mitra usaha. Nah, ciri-cirinya itu hampir sama seperti surat resmi, menggunakan bahasa baku,
tapi lebih singkat dan sopan, berisi permintaan, penawaran, atau kerjasama dalam hal perdagangan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis surat berdasarkan wujudnya. Yang pertama ini ada surat tertulis. Nah, surat tertulis di sini adalah surat yang disusun dalam bentuk tulisan tangan kan di atas kertas. Itu biasanya dicetak atau ditulis menggunakan tangan. Lalu dikirim secara langsung melalui pos, melalui kurir, atau diserahkan secara langsung oleh si pengirimnya. Nah, contohnya itu ada surat undangan, surat rapat, tertulis, surat pemberitahuan, dan surat lamaran kerja yang pastinya semuanya menggunakan bentuk fisik. Nah, surat elektronik itu memiliki keunggulan dalam kecepatan dan kemudahan pengiriman, serta memiliki efisiensi biaya. Contohnya itu ada contoh surat elektronik itu ada email bisnis, ada email penawaran barang, ada email konfirmasi pesan. Nah, kalau ini kebalikannya dari surat tertulis. Jadi surat elektronik ini tidak ada bentuk fisiknya. Nah, yang terakhir ada jenis-jenis surat berdasarkan pengirimannya. Nah, jadi jenis surat berdasarkan pengirimannya ini adalah pengelompokan surat menurut cara atau sarana yang digunakan untuk mengirimkannya. Nah, yang pertama ini ada surat biasa. Nah, surat biasa ini adalah surat yang isinya tidak memerlukan kerahasiaan khusus. Surat ini bersifat umum sehingga tidak masalah jika diketahui orang lain. Jadi intinya itu surat biasa ini bisa diketahui atau bisa dibaca oleh semua orang. Nah, ciri-cirinya itu isinya umum, tidak sensitif, tidak memiliki tanda atau label khusus. Misalkan biasanya di depan surat itu ada label rahasia. Nah, di sini itu tidak memiliki itu. Nah, biasanya dikirim tanpa amplop khusus. Nah, contohnya itu ada surat undangan pernikahan dan juga ada surat pemberitahuan rapat umum. Nah, yang kedua ini ada surat rahasia. Surat rahasia ini adalah surat yang isinya bersifat penting dan tidak boleh diketahui oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, jadi itu ini berkebalikan dari surat biasa. Kalau surat rahasia, surat yang isinya hanya boleh diketahui oleh pihak yang berwenang atau yang memiliki wewenang untuk membukanya. Ciri-cirinya itu ada tanda rahasia pada bagian atas surat atau depan amplop, isinya hanya untuk pihak tertentu. Pengirim biasanya memakai amplop tertutup rapat, kadang disegel atau menggunakan jasa khusus. Contohnya itu ada surat keputusan penting instansi pemerintah, ada surat kontrak bisnis rahasia, dan juga surat yang berisi data sensitif. Nah, ada Yahoo Email, ada Windows Live Hotmail, ada inbox.com, ada iMail, dan juga ada Outlook. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan disusun sesuai teknik penyusunan yang benar. Apa hal yang mudah dipahami oleh penerima dan mencerminkan sifat profesional si pengirim. Nah, gimana sih surat itu dikatakan memiliki teknik penyusunan yang baik dan benar? Yang pertama itu ada penggunaan bahasa yang jelas dan baku. Yang kedua ada struktur surat yang lengkap seperti nama surat, ada kop surat, ada tanggal surat, ada salam pembuka, ada salam penutup, dan juga ada tanda tangan untuk surat resmi. Nah, yang kedua ada kesesuaian format surat. Nah, selanjutnya ini ada penjelasan yang valid, bersih, dan rapi. Nah, surat ini kan adalah alat komunikasi resmi ya. Jadi akan dinilai dari kejelasan, keakuratan, dan juga penampilan isinya. Nah, surat yang valid itu artinya surat harus berdasarkan fakta yang benar, tidak menimbulkan keraguan dan disusun secara logis. Nah, surat yang isinya akurat itu akan meningkatkan kepercayaan penerima terhadap pengirim. Nah, sini kan ada valid bersih ya. Nah, kalau bersih itu artinya itu bebas dari coretan, noda, atau kesalahan ketik. Nah, penampilan surat yang bersih itu menunjukkan sikap profesionalisme dan menghargai ke si penerima surat. Yang
Nah, selanjutnya ini ada rapi. Rapi itu maksudnya itu suratnya itu teratur, mulai dari tata letak, jarak spasi, hingga ukuran huruf yang konsisten. Nah, kerapian surat itu membuat surat lebih nyaman dibaca dan juga mudah dipahami. Nah, yang ketiga ini ada pemakaian kertas yang sesuai. Nah, kertas yang digunakan itu akan mempengaruhi kesan pertama yang diterima oleh pembaca surat. Kertas yang tepat menunjukkan profesionalisme dan keseriusan pengirim. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan itu yang pertama jenis surat, ada ukuran kertas dan juga kualitas kertas. Nah, yang terakhir ini ada penggunaan bahasa baku. Kembalikan ke Widya. Baik, terima kasih untuk Andra atas penyampaian materinya. Materi akan dilanjut kepada Syafira yang akan membahas tentang tahapan membuat surat dinas, syarat menulis surat yang baik, dan unsur-unsur surat. Kepada Syafira, dipersilahkan. Baik, terima kasih Widya selaku moderator. Di sini ada tahapan membuat surat dinas. Yang pertama adalah mengetahui tujuan dari pembuatan surat. Sebelum menulis surat, tentu saja kita harus tahu nih tujuan dari penulisan surat tersebut itu apa. Misal untuk dikirimkan kepada kepala sekolah atau mungkin ke perusahaan lainnya. Tujuan dari pembuatan surat sendiri pun ada dua. Yang pertama untuk membalas surat. Misal surat dari sekolah lain yang kita balaskan. Lalu yang kedua untuk menyampaikan pemberitahuan, pernyataan, permohonan, peringatan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada penginstruksian pembuatan surat. Nah, ini adalah tahapan penginstruksian dari pembuatan surat yang dilakukan oleh pimpinan. Penginstruksian pun ada dua cara. Yang pertama secara tertulis bisa dengan disposisi atau surat perintah langsung dari pimpinan, atau mungkin ditulis di memo atau catatan kecil. Lalu yang kedua adalah secara lisan, yaitu arahan langsung dari pimpinan untuk segera dibuatkannya surat tersebut. Lalu tahap yang ketiga adalah membuat konsep surat. Di sini konsep surat berisikan 11 tahapan, yaitu yang pertama kop surat, nomor surat, lampiran surat, hal surat, tempat dan tanggal surat, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat yang terdiri dari alinea pembuka, alinea isi, alinea penutup, lalu salam penutup, identitas pengirim surat, dan terakhir tanda tangan. Lalu tahapan yang keempat adalah pengecekan kesalahan pada teknis dan kesalahan berbahasa. Nah, setelah membuat surat, ada tahapan pengecekan surat yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan agar meminimalisir kesalahan pada saat pengiriman karena salah mengetikkan nama tujuan atau mungkin kesalahan lainnya. Pada saat ini juga dilakukan pengecekan untuk kesalahan tata bahasa dan kesalahan menulis. Lalu tahapan selanjutnya adalah mencetak surat. Setelah proses pengecekan tersebut, kemudian dilakukan pencetakan surat. Nah, pencetakan ini itu dilakukan sesuai dengan banyaknya surat yang kita butuhkan. Misal, kita harus mengirimkan 10, berarti kita mencetak 10 surat. Lalu tahapan selanjutnya adalah memohon paraf atau tanda tangan kepada atasan atau pimpinan. Pada tahap ini, dilakukan untuk menjadi bukti nih jika surat tersebut tuh resmi dan siap untuk disebarkan. Tanda tangan tersebut juga sangat penting pada surat dinas karena menggambarkan jika surat tersebut tuh resmi. Mungkin untuk zaman sekarang paraf atau tanda tangan dari atasan itu bisa berupa tanda tangan elektronik atau barcode sehingga mempermudah bagi karyawan untuk segera mencetak surat tersebut. Lalu tahapan selanjutnya adalah mengkopi surat. Setelah surat-surat tersebut sudah ditandatangan oleh atasan dan pimpinan, maka tahap selanjutnya adalah mengkopi surat. Surat yang biasanya dikopi adalah surat undangan, edaran, atau pengumuman. Untuk zaman sekarang, mungkin kopian yang dilakukan itu mengirimkan langsung ke kontak WhatsApp ataupun ke email yang bersangkutan dan alat-alat elektronik lainnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Lalu tahapan selanjutnya ada menyentempel surat. Surat yang sudah ditandatangani itu sebenarnya sudah menunjukkan persetujuan dari isi surat tersebut. Tapi pada tahap penyentelan surat ini dilakukan untuk lebih memperkuat persetujuan dari surat tersebut dan sebagai bukti dari keaslian surat tersebut. Lalu selanjutnya ada mengecek surat yang akan dikirim. Jika tadi ada tahap pengecekan awal, ini adalah tahap pengecekan kembali. Pada tahap ini dilakukan karena sangat mungkin ditemukan kesalahan-kesalahan pada surat, terutama kesalahan teknis. Jadi lebih baik dilakukan lagi nih proses pengecekan agar menghindari dari kesalahan pada surat tersebut.
Lalu selanjutnya dalam melipat surat dan memasukkannya ke dalam amplop. Melipat surat tidak hanya menjadikan kertas tersebut lebih ringkas saat masuk ke dalam amplop, tapi juga menunjukkan seberapa penting isi surat tersebut dan menambah kesempurnaan dari citra instansi tersebut. Pada amplop pun biasanya ada kop surat untuk ditujukan atau ditulis kepada siapa surat tersebut dituju. Lalu yang terakhir adalah mengirimkan dan mengarsipkan surat. Setelah surat sudah dimasukkan ke dalam amplop atau sudah siap dikirimkan dalam bentuk PDF, surat kemudian akan segera dikirimkan melalui alamat yang sudah tersedia. Next slide. Nah, ini adalah contoh dari lipatan kertas pada surat, amplop surat resmi, dan lembar disposisi. Boleh di next slide. Oke, lalu selanjutnya ada syarat menulis surat yang baik. Yang pertama adalah jelas. Surat harus jelas isinya dan ditujukan untuk siapa dan dari siapa agar mudah dibaca serta dipahami. Lalu yang kedua adalah benar. Isi surat harus memiliki kosakata yang baku karena ditujukan kepada orang-orang penting dan isinya harus benar. Lalu yang berikutnya adalah sopan. Dalam surat pun harus memiliki bahasa yang sopan dan menuliskan nama yang dituju itu dengan benar. Misal nama gelarnya ataupun uh, nama panjangnya. Lalu yang berikutnya adalah singkat atau tidak terlalu bertele-tele. Surat hendaklah ditulis dengan bahasa yang efektif sehingga isinya tidak bertele-tele dan mudah dan mempermudah bagi penerima untuk menangkap maksud dari isi surat tersebut. Hal ini sangat penting, apalagi ketika surat itu dikirimkan untuk instansi-instansi yang sibuk dan mereka tidak memiliki banyak waktu untuk dapat mencermati kembali setiap surat-surat yang masuk. Lalu selanjutnya adalah lengkap. Isi surat harus lengkap dari informasi yang disampaikan dan dari konsep surat yang sudah tadi dijelaskan dari kop surat sampai tanda tangan. Lalu selanjutnya adalah menarik. Menarik di sini bermasuk saat mengirimnya surat, hendaklah surat tersebut dalam keadaan yang rapi, bersih, dan serasi saat dikirimkan. Keestetikan dalam pengiriman surat juga seharusnya diperhatikan. Jika ingin mengirimkan surat yang formal, maka gunakanlah amplop atau map yang berstempel agar terlihat seberapa penting sih surat tersebut. Lalu yang terakhir adalah tegas. Di sini berarti isi dari surat harus sesuai dengan apa yang ingin disampaikan dan tidak menimbulkan penafsiran lain sehingga mudah dimengerti oleh penerima surat. Next slide. Oke, baik. Di sini masuk ke unsur-unsur surat. Yang pertama adalah kop surat. Kop surat sendiri adalah penanda pada setiap instansi yang membuat atau menyebarkan suatu surat. Nah, biasanya kop surat sendiri itu sudah ada template ya, jadi tidak setiap ingin membuat surat tuh akan dibuat. Lalu kop surat sendiri itu selalu berada di atas surat dan sebagai penanda dari setiap instansi. Lalu terdiri dari nama instansi, lambang atau logo instansi, kode pos, nomor telepon, lalu nomor faksimial atau email. Terus selanjutnya adalah nomor surat. Nah, nomor surat ini atau online. Untuk sistem manual sendiri digunakan buku catatan nomor surat keluar. Untuk setiap nomor surat yang menggunakan catatan pun dicatat dengan menggunakan tulisan tangan. Lalu yang kedua adalah penomoran surat secara online. Sistem ini lebih praktis karena dapat diakses secara bersamaan dan lebih mudah. Nomor surat memiliki kegunaan, yaitu yang pertama untuk memudahkan dalam pengarsipan, lalu yang kedua memudahkan dalam mencari kembali, yang ketiga mengetahui banyaknya surat yang keluar, lalu yang terakhir bahan rujukan dalam penempatan tahap berikutnya. Lalu yang berikutnya ada lampiran surat. Lampiran sendiri adalah dokumen tambahan yang disertakan bersama surat utama untuk memberikan informasi pendukung atau penjelasan lebih lanjut. Seperti contoh, lampiran 2 lembar atau mungkin lampiran 10 lembar. Lalu unsur surat berikutnya adalah hal surat. Hal surat hendaklah ditulis secara lebih ringkas tapi jelas, seperti pada contoh hal surat yang tertulis di situ adalah undangan rapat atau mungkin seperti permohonan dana dan lain sebagainya. Lalu unsur berikutnya adalah tempat tanggal surat.
Nah, ini merupakan elemen yang sangat penting dalam surat dinas, terutama pada surat-surat berkekuatan hukum. Karena sebagai bukti nih, kapan dan di mana surat tersebut diterbitkan. Oleh karena itu, dalam penulisan tanggal, bulan, dan tahun harus lengkap dan tidak boleh disingkat. Seperti pada contoh gambar di samping, eh, tepat dan tanggal surat itu 29 Juli tahun 2007. Lalu selanjutnya adalah alamat surat. Dalam menulis alamat tujuan kepada siapa, surat harus dilakukan dengan teliti. Karena biasanya tuh surat-surat ini. Lalu unsur surat selanjutnya adalah alamat tujuan. Dalam menulis alamat tujuan kepada siapa, surat harus dilakukan dengan teliti. Karena biasanya surat itu diperuntukkan, apalagi surat dinas, untuk orang-orang penting yang memiliki gelar. Penulisan gelar tersebutlah yang memerlukan ketelitian agar tidak salah ketik dan tidak mengurangi rasa hormat dari instansi untuk penerima dari surat tersebut. Lalu berikutnya adalah salam pembuka. Salam pembuka ini berfungsi sebagai penghormatan kepada pihak yang menerima surat tersebut. Lalu selanjutnya adalah isi surat yang terdiri atas alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup. Untuk alinea pembuka, pada pembuka ini hendaklah diketik dengan menarik agar menarik minat dari pembacanya. Beberapa bentuk dari alinea pembuka pun dapat disesuaikan sesuai dengan tujuan dari penulisan surat tersebut. Seperti pada contoh, digambar memakai alinea yang menjabarkan tujuan dari surat itu dibuat. Lalu yang selanjutnya adalah alinea isi. Isi ini adalah bagian utama yang memuat inti dari surat tersebut untuk dibuat. Seperti pada contoh, alinea isinya adalah hari di mana rapat tersebut akan diselenggarakan, tanggal, waktu, serta lokasi muat dengan lengkap dan ringkas sehingga langsung pada inti surat tersebut. Lalu yang terakhir adalah alinea penutup. Nah, alinea penutup ini berfungsi sebagai penutup pokok-pokok isi dari surat yang telah disampaikan dalam isi surat tersebut dan biasanya bersifat ringkas dan tegas. Lalu unsur selanjutnya adalah salam penutup. Salam penutup ini biasanya setelah alinea penutup untuk menunjukkan kesopanan pada si pembuat surat kepada penerima surat sebagai penutup dari semua isi surat tersebut. Lalu unsur berikutnya adalah identitas pengirim surat. Nah, dalam penulisan identitas ini pun biasanya disertakan dengan NIP atau nomor induk pegawai negeri sipil. Nah, dalam penulisan NIP inilah tidak boleh salah ketik dan harus dilakukan pengecekan ulang yang berkala agar data tersebut tidak salah pada si penerima surat. Lalu yang terakhir adalah tanda tangan. Tanda tangan ini berisikan identitas dari pengirim surat, seperti misalnya pengirim surat adalah kepala sekolah, maka yang menandatangani surat tersebut adalah kepala sekolah. Lalu biasanya di atas tanda tangan tersebut pun diberikan stempel dari instansi yang bersangkutan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Syafira atas pemaparan materinya. Materi terakhir akan disampaikan oleh Fathiyah yang akan membahas tentang pengurusan dan pengendalian surat dinas serta contoh surat dinas. Kepada Fathiyah dipersilahkan. Baik, terima kasih Widya. Jadi selanjutnya adalah pengurusan dan juga pengendalian surat dinas, yaitu merupakan kegiatan mengurus dan juga mengendalikan naskah surat dinas masuk dan juga naskah surat dinas yang keluar, yang diterima dari dan atau ditujukan kepada instansi atau lembaga pemerintah maupun swasta atau perorangan, baik melalui jasa pos, telekomunikasi maupun cara atau kurir. Nah, prosedur pengurusan surat masuk
pengelolaan surat masuk dalam suatu instansi itu melibatkan beberapa tahapan penting yang saling berkaitan. Yang pertama ini adalah penerimaan surat, yaitu proses menerima surat dari pihak eksternal, baik secara langsung melalui pos, kurir, maupun sistem surat elektronik seperti email. Setelah surat diterima, yang kedua itu adalah pemilahan dan juga penggolongan surat, yaitu mengklasifikasikan surat berdasarkan jenis, sifat, dan juga urgensinya. Pemilihan ini bertujuan agar surat ini dapat ditangani sesuai dengan prioritas dan juga unit kerja yang relevan. Selanjutnya dilakukan pencatatan surat, yang dimana setiap surat yang masuk itu dicatat dalam buku agenda atau sistem pencatatan elektronik yang memuat informasi penting seperti nomor surat, asal surat, tanggal terima, dan juga isi ringkas surat tersebut. Setelah itu masuk ke tahap pengarahan surat atau disposisi. Nah, disposisi itu merupakan proses di mana pimpinan membaca dan juga memberikan instruksi atau arahan terhadap isi surat, serta menunjuk pejabat atau unit yang harus menindaklanjuti surat tersebut. Nah, instruksi ini biasanya dituangkan dalam lembar disposisi. Tahap berikutnya adalah penyampaian surat, yaitu mengirimkan surat beserta disposisinya kepada pihak yang ditujuk untuk menindaklanjuti sesuai arahan dari pimpinan. Terakhir, yaitu surat yang selesai diproses itu dilakukan penyimpanan surat sebagai bagian dari arsip organisasi. Nah, penyimpanan ini dapat dilakukan secara fisik maupun digital, dengan tujuan untuk menjaga dokumen tetap aman, diakses kembali jika diperlukan, dan juga memenuhi standar kearsip berlaku. Seluruh tahapan ini penting untuk menjamin kelancaran, keakuratan, dan juga akuntabilitas dalam tata kelola administrasi surat menyurat di lingkungan kerja. Selanjutnya ada surat keluar, prosedur surat keluar. Nah, pengelolaan surat keluar dalam suatu instansi dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis agar komunikasi resmi berjalan tertib dan juga akurat. Tahapan pertama adalah menyusun konsep surat, yaitu merancang isi surat sesuai dengan maksud dan juga tujuan serta ketentuan bahasa resmi. Nah, konsep ini biasanya disusun oleh staf yang bertanggung jawab sesuai dari arahan dari atasan atau berdasarkan kebutuhan instansi. Setelah konsep selesai, dilakukan penyetujuan konsep surat oleh pejabat yang berwenang, seperti kepala seksi atau kepala bidang. Nah, ini gunanya untuk memastikan bahwa isi surat telah sesuai dengan kebijakan dan juga tidak menyimpang dari ketentuan administrasi. Selanjutnya, surat masuk ke tahap pembuatan atau pengetikan surat, yang dimana konsep yang telah disetujui tadi itu diketik secara rapi dan juga formal. Setelah diketik, surat perlu melalui pemeriksaan hasil pembuatan surat untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan, kesesuaian format, dan juga kelengkapan lampiran bila ada. Jika udah benar, nah itu surat diajukan untuk penandatanganan surat oleh pejabat yang berwenang, misalnya kepala dinas atau kepala sekolah. Nah, setelah surat ditandatangani, dilakukan pencatatan surat di buku agenda surat keluar sebagai dokumentasi administrasi yang mencatat nomor surat, tanggal, tujuan surat, dan juga perihalnya. Kemudian, surat diberi cap dinas sebagai bukti dari legalitas surat tersebut dan juga keabsahan instansi pengirim. Setelah itu dilakukan pelipatan surat agar surat siap dimasukkan ke dalam amplop dan juga tidak mudah rusak saat dikirim. Sebelum dikirim, surat juga dicatat dalam buku ekspedisi eksternal yang berisi daftar surat keluar yang akan dikirim ke pihak luar, lengkap dengan tujuan dan juga tanggal pengiriman. Dan tahap berikutnya adalah pengiriman surat, baik melalui jasa pos, kurir, atau sistem elektronik. Dan terakhir, dilakukan penyimpanan arsip surat, baik dalam bentuk cetak atau fisik maupun digital, agar surat ini dapat ditelusuri kembali jika diperlukan di masa yang akan datang gitu. Dan seluruh tahapan ini juga bertujuan untuk menjaga akuntabilitas, legalitas, dan juga efektivitas komunikasi antar instansi atau kepada pihak eksternal. Jadi, kenapa sih prosedur surat keluar itu lebih banyak dibandingkan prosedur surat masuk? Nah, karena surat keluar itu kan membawa nama baik dan juga tanggung jawab hukum instansi ya. Jadi apabila terdapat kesalahan dalam surat tersebut, itu kan nanti akan berdampak negatif secara internal maupun eksternal. Jadi harus teliti dan juga melewati banyak proses, mulai dari pembuatan konsep hingga akhirnya dikirimkan. Boleh di next.
Nah, ini merupakan contoh dari lembar disposisi dan juga contoh dari buku ekspedisi surat. Untuk contoh dari lembar disposisi, di sini dapat dilihat bahwa isinya adalah surat dari siapa, terus nomor suratnya apa, tanggal surat dibuatnya kapan, diterimanya tanggal berapa, nomor agendanya, sifatnya, urgensinya itu penting atau kurang, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya contoh buku ekspedisi surat. Nah, ini yang pertama itu ada nomor surat, terus tanggal pengiriman, tanggal dan juga nomor surat, hal dan juga tujuan surat tersebut, dan lain sebagainya. Boleh di next? Nah, di sini ada prosedur membuat nomor surat. Jadi, yang pertama itu menentukan nomor urut surat. Nah, nomor urut surat ini dimulai dari 3 angka atau 001 dari setiap awal tahun atau awal periode tertentu. Contohnya, surat pertama yang dikirim di tahun 2025, berarti ditulisnya 001. Yang kedua, menggunakan kode unit kerja, misalnya HRD atau Human Resources, ADM, administrasi, atau biasanya tata usaha itu disingkat TU. Selanjutnya menggunakan kode jenis surat. Nah, ini optional, boleh menggunakan ataupun tidak. Seperti surat undangan itu dapat disingkat menjadi SU, surat pengantar bisa disingkat menjadi SPENG, terus surat keterangan bisa disingkat menjadi SK, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya tulis bulan dalam angka Romawi. Misalnya Januari itu dapat ditulis I, Februari II, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya atau yang terakhir menambahkan tahun penulisan surat. Ini menggunakan 4 digit, jadi enggak disingkat. Contohnya 2025 ya ditulis 2025. Nah, di sebelah kanan ini merupakan contoh dari nomor surat. Nomor surat di sini ada tulisannya 251. Nah, 251 ini merupakan nomor urut surat. Garis miring Disdik. Nah, Disdik ini merupakan singkatan dari Dinas Pendidikan. Nah, selanjutnya garis miring XII, yaitu berarti bulan dalam angka Romawi, yaitu Desember, dan yang terakhir ada tahun penulisan surat, yaitu ditulis pada tahun 2013. Boleh next. Nah, ini merupakan alur pelayanan pengelolaan surat masuk dinas. Yang pertama itu biasanya Satpam menerima laporan tamu datang yang membawa tugas mengantar surat. Selanjutnya, Satpam itu mengantarkan pengirim ke tata usaha bagian persuratan dan juga arsip. Selanjutnya, tata usaha menerima surat dari dinas. Tata usaha bagian persuratan itu mencatat surat masuk ke agenda surat masuk dan juga mengarsip bersamaan dengan belangko surat masuk. Selanjutnya, belangko surat masuk ditandatangan oleh kepala sekolah atau guru atau karyawan yang bersangkutan. Dan terakhir, surat masuk dan belangko surat masuk diarsip sesuai dengan kode surat dan juga nomor surat. Boleh next. Dan ini merupakan alur pelayanan pengelolaan surat keluar dinas. Yang pertama itu, tata usaha membuat konsep surat keluar berdasarkan surat yang diterima. Selanjutnya, setelah konsep surat selesai dibuat, itu diberi kode surat dan juga nomor surat. Surat yang sudah lengkap diberikan kepada kepala sekolah untuk dimintai tanda tangan dan juga cap sekolah. Selanjutnya, surat yang sudah ditandatangani dicatat dalam agenda surat keluar dan kemudian diserahkan ke dinas. Satu lembar lain diarsip dalam ordners arsip surat keluar sesuai dengan kode surat dan juga nomor surat keluar. Boleh next. Nah, ini merupakan contoh surat dinas. Yang di sebelah kiri ini merupakan contoh surat dinas secara fisik, dan yang sebelah kanan ini merupakan contoh surat dinas secara elektronik melalui email. Boleh next. Nah, saya kembalikan ke Widya. Terima kasih Fatia atas pemaparan materinya. Selanjutnya, di sini saya izin membacakan kesimpulan. Jadi, surat adalah sarana komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi, atau keputusan dari satu pihak ke pihak lain. Secara umum, surat memiliki fungsi dan tujuan sebagai sarana menyampaikan informasi dengan cara yang efektif, terstruktur, dan
sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam membuat surat, penting untuk memperhatikan susunan yang jelas, bahasa yang tepat, serta tata cara penulisan yang sesuai dengan jenis surat tersebut. Baik, demikian presentasi dari kelompok 8. Saya selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 8 memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materinya, dan semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.